warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man da'a bida'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, muslimat, bunda, ayahanda, kakanda, adinda, ananda semuanya yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirindukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini alhamdulillah kita masih bugar, kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, masih iman Islam terus saja menjadi bagian yang menyertai tarikan-tarikan nafas kita dan hembusan-hembusan nafas kita. Sebuah nikmat yang teramat besar dan luar biasa yang hendaknya senantiasa harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh di balik kesyukuran kita kepadanya lah Allah Subhanahu wa taala akan melimpah ruahkan, akan menganugerahkan, mencucurkan, menderaskan nikmatnya yang kita tidak bisa menghitungnya. Dengan demikian maka insya Allah perjalanan kehidupan kita yang kita tidak tahu berapa lama lagi kita berada di tempat ini, insya Allah akan berada senantiasa dalam hidayah, akan berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ayahanda sekalian yang saya hormati, wabil khusus para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, semuanya, kita semua yang berada di tempat ini. Pagi hari ini kita coba melanjutkan kembali beberapa pertemuan kita. Bulan yang lalu kebetulan saya kurang sehat badan saya, jadi belum bisa bersilaturahmi. Nah, kita coba melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas selama 2 bulan, 3 bulan, sebulan yang lalu enggak kita sempat lakukan, yaitu berkenaan dengan kaidah-kaidah yang hendaknya kita penuhi bila kita ingin melakukan amal-amal soleh, bila kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai review sebentar, bahwa kita awali sebagai kaidah umumnya itu apa yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala, seorang ulama besar, yaitu inna masaqatut ta'ah, bahwa segala hal yang bersifat kebaikan ketika kita melakukannya kita akan mengalami kecapean, kita akan mengalami kesulitan, kita akan mengalami keletihan. Tetapi keletihan yang kita lakukan, kecapean yang kita lakukan manakala kita menjalankan ketaatan kebaikan, tadhhab, dia akan berlalu. Wayabqa, dan yang tersisa dari semua yang kita lakukan dari amal soleh itu tidak bukan adalah thawabuha, adalah pahala-pahala yang terus mengalir kepada diri kita. Sebaliknya, gitu, wa inna ladzatal ma'asi, setiap kelezatan maksiat yang kita lakukan, seenak-enaknya kita melakukan kejahatan, seenak-enaknya kita melakukan kezaliman, selezat-lezatnya kita melakukan kemaksiatan, maka lezat, nikmat dan enaknya itu akan berlalu, nggak akan lama, nggak seterusnya kita akan mengalami kelezatan di dalam bermaksiat. Tadhhab, dia akan pergi, dia akan berlalu. Yang tersisa wa yabqa, darinya itu tidak lain dan tidak bukan adalah kubuha, adalah
iqab Allah Subhanahu wa taala, dosa kita, dan kemudian kita akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kaidah besarnya. Terima kasih banyak Bapak. Nah, kemudian kemarin kita bicara secara spesifik, kita mulai bicara apa kaidah dalam melakukan kebaikan. Kita udah bicara berbuat baik itu hendaknya ikhlas. Kemudian yang kedua shawab, yaitu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika apa yang kita lakukan itu berkenaan dengan kebaikan yang sifatnya khusus, ibadah-ibadah khassah. Yang kedua, kemudian yang ketiga, kalau kita ingin melakukan amal soleh, kalau kita ingin melakukan kebaikan, maka lakukanlah bukan karena kita ingin membalas kebaikan kepada orang lain, ya, tetapi karena memang itu adalah bagian dari panggilan jiwa kita, karena kita ingin berbuat baik, karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, saya nggak tahu nih udah saya sampaikan apa belum, saya lupa. Berbuat kebaikan itu hendaknya jangan ditunda-tunda. Kalau berbuat kebaikan itu hendaknya disegerakan. Ya, mudah-mudahan saya sudah sampaikan itu, tapi saya anggap aja sudah saya sampaikan. Maka kemudian kita akan masuk ke bagian yang kelima, Bapak Ibu sekalian. Apa bagian yang kelima itu? Berbuat baik itu jangan sekedarnya. Berbuat baik itu jangan pas-pasan. Berbuat baik itu jangan yang penting kita udah kerjain. Nah, ini salah satu penyakit juga nih di kita nih, ya. Sholat zuhur kita kerjain, iya sih, cepatnya minta ampun. Tuh kalau anak-anak kita kan kalau lagi kerja, kalau lagi sholat disuruh perintah sholat, Din, udah sholat zuhur belum? Belum Mbak, belum Mak, cepetan sholat. Lagi main kita suruh sholat, dia sholat, nggak ada semenit 2 menit udah kelar. Din, lu udah sholat? Udah. Kok cepet banget? Ya udah hafal. Itu jawaban dia. Ya. Emang kalau lama berarti kita kagak hafal. Cepet banget, nggak ada khusyuk-khusyuknya sholat. Yang penting udah kita kerjain. Sama, kita kadang juga begitu tuh. Apalagi kalau kerjaan kita lagi banyak tuh, gawean kita lagi banyak, pokoknya yang penting selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaidah dalam melakukan kebaikan itu jangan kayak gitu. Jangan yang penting gugur kewajiban. Contohnya ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an laqit ibnu Sabirah, maaf. Ada seorang sahabat itu namanya adalah Laqit ibn Sabirah. Qultu, dia mengatakan, ya, dia ngomong sama Nabi, dia ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu." Jadi dia pengen nanya sama Nabi, cara wudu yang baik itu kayak apa sih? Bukan sekedar wudu, ini tapi wudu yang keren. Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Nah, ini salah satu contoh aja nih, kalau kita ngerjain perbuatan baik, jangan sekedar selesai urusannya. Jangan sekedar yang penting gua udah wudu selesai, ya. Tetapi kalau mengerjakan kebaikan itu disempurnakan. Kalau kita ngerjakan kebaikan itu sebaik-baiknya, yang terbaik, yang top, yang paling keren. Ketika ditanya tentang wudu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azbighil wudu." Tuh kata Rasul. Kalau engkau wudu, lebihin, jangan pas-pasan. Sama pekerjaan yang lain juga kayak gitu, ya. Asbihil wudu wa khallal bainal asabi wa balag fil istinsab illa an takuna shaiman. Ini rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Jadi ketika sahabat ini nanya sama Rasulullah tentang kebaikan mengerjakan wudu, maka Rasulullah memberikan informasi, ya, kalau ente pengen wudu yang keren. Kalau pengen wudu yang terbaik, yang paling optimal, yang paling maksimal, dan ini berlaku untuk amal-amal ibadah yang lainnya, Bapak Ibu sekalian. Asbighil wudu. Nah, coba kita lihat
Contoh di wudu ini aja nih. Kalau kita ngelihat di Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ya, wajibnya wudu itu kan cuma dua kan, membasuh muka sama apa? Membasuh tangan kan sampai siku. Kalau kita dua itu aja sah gak wudu kita? Kita cuma basuh muka sama basuh tangan aja, boleh gak? Boleh. Ini ada anak gitu kan, ya, karena dia baru belajar fikih, diajarin sama gurunya di sekolah gitu. Nah, kalau wudu itu yang wajibnya muka sama tangan. Sejak itu kagak lagi dia kerjain yang lainnya. Kumur-kumur kagak gitu kan. Cuci kaki juga kagak gitu. Ditanya, kenapa begitu? Diajarin sama guru. Kata guru yang wajib itu, yang lain kagak wajib, cuman sunnah. Pelit banget loh. Betul gitu kan? Faksilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, kata Allah. Nih, kadang nih, maaf nih ya, ibu-ibu nih kadang nih medit banget kalau lagi wudu. Apalagi kalau udah dandan mau kondangan, udah janjian sama suaminya, beb, ntar kita kondangan, ponakan kita nikah, ya, cepetan buruan dandan, kata lakinya. Kita tahu kan kalau perempuan dandan itu nggak cukup 5 menit 10 menit, ya. Perempuan itu kalau dandan kita bisa pergi umroh pulang belum kelar tuh, ya gak bu? Bu, lama gak kalau dandan? Iya. Umroh berapa hari? 9 hari. Kita pergi umroh pulang masih aja di depan kaca. Emang udah begitu deh. Ya nasib kita deh laki-laki nungguin kalau bini kita lagi dandan. Coba, kalau udah pakai make up, janjiannya pokoknya kita pergi sebelum zuhur. Karena dia lama, make upnya keburu azan di musola Al Istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena orang soleh, lakinya bingung. Akhirnya ngomong sama bininya, beb, udah azan, kayaknya nggak etis banget deh kita. Masa kita kondangan barengan sama azan. Udah deh, saya sholat dulu deh sebentaran, 5 menit 10 menit kamu sholat gitu. Udah, ibu juga sholat juga deh gitu. Habis itu ya gimana dong bang, tadi waktu make up lupa wudu duluan, sekarang kagak ada wudunya, udah ada wudu deh. Apa yang ibu lakuin? Udah make up dari jam berapa? Jam 9 tadi kan, udah setengah jam make up, disuruh wudu. Sekarang tuh ibu pelit aja, ngambil air dikit gitu kan, tempel-tempelan aja muka itu. Ya Allah, medit banget deh, ya. Takut make upnya rusak. Ada gak yang gitu bu? Ada gak yang gitu bu? Udah ngaku aja gitu, ya. Di sini nggak ada ya? Di sini laki-laki semua sana gitu, belakang gitu ya. Ya Allah ya. Nah, tangan itu wajibnya dibasuh sampai siku. Ini juga saya sering lihat nih anak-anak deh. Kadang ada juga tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang begitu, ya. Wudu karena mungkin main gulung aja, kadang gulungnya sampai di sini. Dia wudu nggak sampai di siku, kagak sah tuh. Lihatin anak-anak kita tuh, ya. Yang wajib itu sampai siku, semuanya kena, semuanya kena. Sunnahnya dilebihin, ya. Makanya kita lihat tuh orang-orang tua kita dulu tuh, ya. Dia kan kalau wudu bajunya dibuka, tinggal kaos dalam doang, kaos singlet. Kalau wudu itu sampai ke ketek-ketek tuh, ya. Iya. Kenapa? Sunnahnya dilebihin. Ini kita kadang memenuhi wajibnya aja, kadang kagak. Saya sering tegur tuh,
kalau saya lagi sering jalan gitu kan, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, mampir ke masjid musola, wudhu, saya ngelihat ada anak-anak, bapak-bapak gitu kan, ada Pak Haji, begitu pelit banget begini aja, ya. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, diterusin minimal sampai ke siku gitu. Kaki juga tuh kan, kaki wajibnya sampai mana? Sampai mata kaki. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Rambut, kalau kita baca fikih, belajar fikih di mazhab Syafi'i itu ya, cukup dengan 3 lembar rambut aja udah sah ya, membasuh kepala. Bapak Ibu sekalian, sunnahnya diratain bil air gitu kan, sunnahnya diratain dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, sunnahnya begitu. Tapi kalau cuma 3 helai rambut aja sah. Ya Allah, saya pernah ngeliat di Tebet lagi wudhu, ada Pak Haji pakai pecinya kagak mau dikeluarin, padahal ada tempat kan tinggal digantung gitu kan, kagak, pakai diangkat dikit, ambil 3 lembar, diambil air, dikucek-kucek tuh 3 lembar. Ya Allah, pelit banget Pak Haji, pelit banget Pak Haji. Wudhu, kepalanya apa, rambutnya dibasuh cuma 3 lembar. Pak Ustadz, emang kagak sah? Sah Pak Haji, sah. Tapi jangan pelit-pelit banget. Kita kan kalau ketemu orang pelit gedek banget gitu kan ya. Lebihin supaya afdol gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika ngasih tahu sama para sahabat. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, tahukah kalian bagaimana caranya aku nanti mengetahui di hari kiamat, di akhir-akhir, di padang mahsyar, mana di antara orang-orang yang lagi berdiri yang jumlahnya banyak itu seluruh manusia, mereka yang masuk dalam golongan hamba-Ku, mereka yang jadi pengikutku. Awalnya sih ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, gimana caranya nanti di hari kiamat engkau akan mengetahui mana umatmu dan mana bukan umatmu? Maka kata Rasulullah, kalau cuman itu cetek, pertanyaannya gampang banget. Gimana caranya ya Rasul? Iya, kata Rasul, yang namanya umatku keciriin. Ada cirinya. Gimana cirinya ya Rasul? Dari wajahnya, dari tangannya, dari tubuhnya memancarkan cahaya. Kita itu nanti jadi makhluk bercahaya. Kok bisa ya Rasul? Gimana dia bisa bercahaya? Kenapa dia bisa bercahaya? Kata Rasul, air wudhu yang kalian basuhkan di tubuh kalian, itulah nanti yang akan memendarkan cahaya. Dan karena terangnya cahaya tubuh kalian, maka aku bisa tahu ini umatku, ini bukan umatku. Yang lain gesem, Bapak Ibu sekalian. Umatnya Nabi Muhammad yang terang benderang. Karena apa? Karena wudhunya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, gitu kan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man istata'a ayyutila ghurtah fal yaf'al. Siapa yang bisa manjangin dalam basuhan wudunya, fal yaf'al, maka kerjain. Kalau cuma sampai ke siku, yang terang cuma sampai ke siku. Yang di sininya nggak kelihatan, gosong, sama orang-orang Yahudi, sama orang-orang Nasrani yang lain, sama orang-orang musyrik, sama, nggak ada terang-terangnya. Rambut cuma 3 lembar, ntar yang bercahaya cuma 3 lembar.
yang lainnya gelap. Makanya Nabi nanti ngelihat kita dari siapa yang terang. Seberapa banyak terangnya itu karena kita terang. Nah, insya Allah nanti Nabi kan, ya Allah, bakalan ngelihat gitu kan ya. Tuh siapa tuh di sebelah sana gitu kan ya. Wih, ternyata jamaah musola Al-Istiqomah. Kenapa saya melihatnya sampai silo, seluruh tubuhnya bercahaya? Kok bisa? Ternyata kita semua nih jamaah musola Al-Istiqomah kalau wudu nyemplung ke kolong semuanya, jadi semuanya bercahaya. Ya nggak begitu amat lah ya. Nah, ada gak orang yang kalau wudu sampai basah banget? Kan ada tuh. Saya suka ngeliat kalau wudu basah banget gitu kan ya. Saya pernah nanya gitu sama orang, kenapa Pak sampai basah-basah banget begitu? Iya Pak Ustadz, bukannya kalau wudu air yang jatuh itu akan menggugurkan dosa? Bener juga sih, emang. Air yang gugur dari muka kita habis membasuh muka ketika kita wudu, air itu kemudian akan menggugurkan dosa-dosa dari wajah kita. Tangan kita yang kita basuh airnya jatuh, maka air yang jatuh itu menggugurkan dosa tangan kita. Yang suka nyolong, yang suka nyambit gitu, yang jarang belai istrinya, yang suka nampar, dosanya jatuh tuh. Begitulah keutamaan dari wudu. Basuh kaki, air yang jatuh akan menggugurkan. Jadi sebanyak, seoptimal ketika kita lebihin, kata Rasulullah, panjangin, sepanjang mana kita berwudu dan airnya jatuh, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Ada orang, Pak Ustadz, saya kalau lagi wudu, saya paling nggak suka kalau dekat sama si fulan. Kenapa? Si fulan itu soalnya mantan preman Pak Ustadz. Saya pernah wudu sama preman. Kok tahu Pak Haji kalau dia preman? Iya, tangannya tatoan, kakinya tatoan, hidungnya tatoan, dadanya tatoan, pahanya tatoan. Lah Pak Haji kok tahu dari ujung sampai semuanya tatoan? Iya, memang begitu. Saya pernah ngintip waktu dia lagi mandi. Pak Haji demen banget ngintipin orang lain. Ya. Saya nggak demen. Emang kenapa? Dia itu preman itu kalau wudu, wah airnya kemana-mana, sampai nyiprat. Saya takut nyiprat saya Pak Ustadz. Emang kenapa? Ya kan Pak Ustadz bilang kalau air yang gugur dari tubuh orang yang berwudu, maka itu adalah menggugurkan dosa. Saya takut kalau kecipratan air wudunya preman, dosanya nempel ke saya Pak Haji. Kagak gitu juga kali gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah kalau melakukan perbuatan lebihin. Ya, kita kalau orang Betawi ini, saya lah ke kita ya. Saya itu kalau orang Betawi itu kadang memang kalau melakukan sesuatu itu suka dilebih-lebihin. Ya. Saya masih ingat dulu waktu masih kecil, masih zamannya susah. Kalau sekarang udah kagak lah ya. Kalau Lebaran biasanya beli baju baru. Kalau beli baju baru ukurannya 7, dibeliinnya ukuran 10. Dulu tuh begitu tuh orang-orang Betawi di kampung. Ya. Saya sering nanya, bajunya kan longgar, koplok. Peci juga begitu tuh. Mak, kok 10 ukurannya? Saya kan pakainya ukuran 8. Iya, biar bisa dipakai Lebaran tahun depan. Oh begitu tuh, saking susahnya kita tuh. Ya. Dilebihin gitu. Kompran gitu. Peci koplak. Ya, peci ini juga kalau orang Betawi ada model makainya nih. Jangan main makai aja dari ilmunya. Kalau begini tuh ya, ini lagi standar. Standar pakai peci ini begini gitu. Jadi kalau buat ceramah, namu, kondangan begini pakainya. Ya. Kalau sholat naikin dikit.
Gitu. Kenapa? Supaya kalau sujud nempel nih. Salah satu yang wajib nempel ketika kita sujud itu adalah jidat kita. Ini saya masih suka ngeliat tuh kalau orang pakai peci begini gitu kan ya. Jadi kalau jidat kalau dia sujud kena peci gitu kan ya. Orang-orang tua kita tuh ngajarin begitu. Ada yang pakai peci begini nih. Ada gak? Hah? Ada kan ya? Kenapa tuh? Hah? Bukan nggak baras, lagi stres. Kenapa? Ustadz nih pakai peci begini. Ketahuan kalau ada ustadz pakai peci begini. Udah lama nggak dapat undangan ceramah, biasanya begitu. Nggak ngebul di dapur gitu kan. Stres. Ada lagi yang begini pakai peci tuh. Ngapain tuh? Pak Haji habis makan rujak bebek pedes, siang hari panas ya, gerah begini. Ini macam-macam orang pakai peci tuh kalau orang Betawi gitu kan ya. Nah, kita begitu dulu dibeliin lebih coplok. Sepatu juga begitu nomornya. Nomornya 13 dibeliin nomor 15. Sampai baba kita bisa pakai juga tuh sepatu. Ya. Mak, kok 15? Iya. Biar bisa dipakai tahun depan, 2 tahun lagi. Makanya ya, dibeli sepatu sekarang lebaran gitu kan, karena dilebihin bisa dipakai lagi setahun 2 tahun yang akan datang gitu kan. Bahkan babanya bisa pakai. Nah si anak ya, si entong mau sekolah kagak jadi sekolah. Mak, sepatu mana? Tong, sepatu lo dipinjam baba lo kerja. Lah saya pakai apaan dong? Yaudah lo libur aja dulu deh 2 hari. Jadi dilebihin tuh. Kalau kita dulu dilebihin. Nah, Bapak Ibu sekalian, wudu juga begitu. Kemudian apa kata Nabi? Wa khallal bainal asabi'. Wa khallal bainal asabi'. Nah, wa khallal. Khalil itu apa? Takhlil. Apa takhlil itu? Mengusap sela-sela jari. Nih, kalau wudu, boleh gak nggak diusap sela-sela jari? Boleh, tapi lebihin. Pelit banget sih sama Allah. Sela-sela jarinya nih, biar memastikan air wudhu itu masuk di sela-sela jari kita. Ya. Kalau ada lagi itu takhlil, ada namanya tasbih. Tasbih itu adalah menyatukan jari-jari tangan kanan kita dengan jari-jari tangan kiri kita. Nih dimasukin nih. Kalau wudu dimasukin. Sela-sela takhlil, tasbih. Pastiin. Nah, kalau orang zaman dulu itu kalau wudu rapi banget ya. Apalagi kalau kukunya panjang tuh. Kalau kuku jangan, pastikan dia masuk di sela-sela jari kita dan di kuku yang panjang. Ada nggak orang yang kukunya panjang? Ada. Saya pernah tuh di Masjid Sudirman tuh, ya, ada bapak-bapak kukunya panjang banget. Ya Allah, Pak, tuh kuku panjang banget. Oh ini bukan kuku Pak Ustadz, apaan? Kunci motor, dia bilang begitu. Ini kalau motor kayak gitu kagak ada yang bakalan nyolong gitu. Wabalak fil istinsyaq. Nah, juga kalau wudu jangan sekedar wudu. Ada yang namanya wabalak fil istinsyaq. Istinsyaq. Intisak itu apa? Istinsyaq itu adalah menghirup air wudu dari hidung ke dalam hidung, dalam-dalam, lalu dikeluarin lagi. Ya. Kumur sekaligus tarik tuh air. Sampai terasa sedikit agak sakit. Lalu dihembuskan. Itu namanya istinsyaq. Jadi jangan sekadar kumur-kumur ambil air, masukin. Istinsyaq, lebihin. Sempurnakan wudunya. Sempurnain. Istinsyaq. Ada lagi yang namanya istinthar. Kalau istinthar itu ketika membuang air yang udah kita irup ke hidung, kita buang, itu namanya istinthar. Ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, illa antakuna shaiman, kata Rasul di hadis itu, kecuali kalau saat itu kalian lagi puasa. Nah, kalau puasa nggak usah begitu ya. Kenapa? Nanti bisa masuk ke dalam. Makanya zaman COVID dulu banyak ustadz, salah satu yang ngasih terapinya itu adalah dengan istinsaq ya. Salah satu CEO bank syariah di Indonesia itu, dia kemana-mana itu selalu membawa air, mungkin air garam dia bilang. Saya ketemunya waktu itu di Pekanbaru, pakai air garam. Saya tanya, Pak, itu buat apaan? Oh, sebenarnya saya sudah tanya sama dokter, dia punya dokter spesialis di Amerika. Dia bilang kemana-mana bawa air garam aja. Dan air garam itu nggak usah dikumur, cukup dihisap, kemudian dihembuskan. Dia bilang, insya Allah nggak bakalan kena COVID. Dia bilang begitu. Dan betul, dia ceramah kemana-mana, dia pelatihan kemana-mana, ya, seluruh Indonesia jalan terus-terusan, nggak pernah dia COVID. Padahal usianya udah sekitar 72 tahun. Naik pesawat, naik kereta, segala macam. Istimsaq lah, kita udah ada tuh ceritanya. Di wudhu kita udah ada. Di wudhu kita udah ada. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kita lagi puasa, ya. Karena orang puasa begitu kadang, gitu kan ya. Ada orang lagi puasa, ya. Apa namanya? Kumur-kumurnya apa namanya? Dia kumur-kumurnya 3 kali, dibuangnya 2 kali. Ada kayak yang kayak gitu tuh. Lagi puasa kumur-kumur 3 kali, dibuangnya 2 kali. Itu. Pak Haji, kok cuma 2 kali dibuang? Ketelan Pak Ustaz, nggak sengaja katanya gitu. Itu sih modus namanya. Ya. Nah, jadi kalau wudhu lebihin, jangan pas-pasan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadis ini kemudian dikiaskan oleh para ulama dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau melakukan kebaikan-kebaikan, jangan pas-pasan, lebihin, disempurnain. Contohnya misalnya ya, kalau di Quran kita bicara nih tentang rumah tangga, ada satu konsep yang namanya masa iddah bagi perempuan, ya kan? Ada masa iddah. Nah, perempuan itu kalau udah cerai dari suaminya, gitu kan? Cerai itu ada 2 ya. Ada cerai mati ya, atau cerai hidup. Kalau cerai mati itu berarti suaminya meninggal dunia. Kalau cerai hidup itu suaminya masih ada, tapi kemudian mereka berpisah. Itu cerai hidup. Nah, perempuan-perempuan kalau dicerai sama suaminya, baik cerai hidup atau cerai mati, boleh nggak nikah lagi? Boleh nggak Pak? Kalau udah cerai, boleh nggak nikah lagi? Boleh banget. Ya. Siapa yang bilang kagak boleh? Ya. Tapi nunggu dulu nih ibu-ibu nih, ada masa namanya masa iddah. Masa iddah itu masa di mana seorang wanita, seorang ibu nggak boleh nikah lagi setelah dicerai, baik itu cerai mati ataupun cerai hidup. Ya. Masa iddah untuk apa? Memastikan bahwa rahimnya kosong. Ya. Kalau cerai hidup, masa iddahnya itu 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Orang bilang, orang-orang awam bilang, pokoknya 3 bulan deh. 3 bulan nggak boleh nikah dulu, gitu kan? Bahasa Qur'annya di surat Al-Baqarah ayat ke-228, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Jadi nunggu dulu 3 kali haid atau 3 kali suci, tergantung ketika cerai, ya, dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci. Nah, untuk apa? Untuk memastikan rahimnya kosong. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, kalau cuman memastikan rahimnya kosong, ya, cukup sekali aja. Kalau ada wanita, ibu-ibu nih, haid. Kalau ada ibu-ibu haid, mungkinkah dia hamil? Kalau mungkin sih mungkin aja lah. Kalau mungkin aja. Saya pernah punya kasus begitu, orang di Pamulang, tapi itu kecil lah, sangat kecil. Ya.
keumumannya wanita yang haid bisa dipastikan dia tidak sedang hamil. Nah, pertanyaannya kalau begitu, kenapa harus 3 kali haid atau 3 kali suci? Cukup sekali aja. Kalau tujuannya ingin memastikan tidak ada di dalam rahimnya itu adalah janin. Kenapa harus begitu? Jawabannya untuk memastikan bahwa rahimnya benar-benar kosong. Dilebihin. Sehingga begitu dia menikah dengan laki-laki yang lain dan kemudian wanita itu hamil, pasti janin di dalam perutnya itu, di dalam rahimnya itu, ayahnya adalah bapak yang terakhir nikahin dia. Jangan kayak orang barat. Ya. Itu pasti suami yang keduanya, udah pasti. Karena udah 3 kali haid atau 3 kali suci, dilebihin. Nah, kalau cerai mati coba. Nah, kalau cerai mati itu masih di surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashur wa asra. 4 bulan wa asra, 10 hari. Kenapa harus 4 bulan Bapak Ibu sekalian? Baru kemudian ibu itu, wanita itu boleh nikah lagi kalau dicerai mati Bapak Ibu sekalian. Kenapa mesti menunggu 4 bulan? Karena Bapak Ibu sekalian, pertama memang memastikan dia tidak sedang hamil gitu kan ya. Karena bayi yang di dalam rahim itu rohnya ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 4 bulan. Jadi tunggu 4 bulan dulu untuk memastikan memang nggak ada yang hidup di dalam rahimnya. Ada gak bayi yang baru sebulan di perut emaknya udah bergerak-gerak? Ada gak? Ibu-ibu nih, saya sih nggak pernah ngalamin. Bu, baru sebulan udah terasa bergerak-gerak. Bergerak-gerak nih. Ada yang nendang nih. Yang lagi tidur gitu kan. Perut saya kayak ada yang nendang nih. Nggak tahu suaminya yang nendang. Bukan dia. Kagak ada. Kalau sebulan itu belum ada rohnya. Rohnya itu baru 4 bulan. Nah pertanyaannya, kalau begitu ya cukup 4 bulan aja. Kenapa harus 4 bulan 10 hari? Kenapa harus dilebihin? Ya. Sekali lagi untuk memastikan bahwa tidak ada janin yang hidup di rahim ibunya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau udah kayak gitu pasti. Nah Pak Ustadz, kalau udah 4 bulan 10 hari saya boleh gak nikah lagi? Boleh Bu, boleh. Emang kenapa? Udah ditungguin sama mantan pacar dulu. Ada itu di gugusan begitu. Tapi kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Secara fikih, secara agama sah. 4 bulan 10 hari, hari ke-11 dia nikah. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Saya pengen nanya. Kalau kejadiannya di sini. Ditungguin sampai hari ke-11. Begitu hari ke-11 dia langsung nikah. Nikahnya nikah siri lagi. Apa kejadian? Sekampung ngomongin dia Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, tuh ibu gatal banget. Baru juga selesai masa idahnya udah langsung nikah. Tuh, kan? Di masyarakat kita itu kayak gitu. Meskipun boleh, ya udahlah, jangan gatal-gatal banget, ngapa sih? Tunggu dulu. Kayak kalau ada laki-laki yang datang, ya, Neng, kan suami Neng udah meninggal, dengar-dengar juga masa idahnya kemarin udah habis. Kalau Neng mau, abang siap jadi imam Neng, gitu kan? Tuh, kalau laki-laki yang yang sopan begitu ngomongnya. Apa jawab si Neng? Ya abang telat. Saya baru 15 menit yang lalu sholat zuhur. Coba abang datang sebelum saya sholat. Kan abang bisa jadi imam saya. Dibilang begitu.
Maksud abang bukan imam sholat, imam rumah tangga gitu kan. Kalau neng bersedia saya pengen jadi suami neng gitu kan. Apa biasanya jawab wanita-wanita itu kan, para ibu itu yang udah selesai masa iddahnya? Bang, ayah sih siap sama abang nikah, sekarang juga ayah siap, masa iddah ayah juga udah selesai, tapi tunggu dulu deh, ntar apa kata orang gitu kan? Baru banget masa iddah udah langsung nikah, tunggu dulu deh bang, tunggu tahun depan, tuh dilebihin tuh, tunggu dulu deh, tunggu tahun depan, ayah juga masih berbayang-bayang sama suami, ntar gimana kalau kita langsung nikah didatengin sama suami ayah, takut ayah, udah tahun depan deh bang. Kan suka begitu tuh kita, di masyarakat kita kayak gitu, dilebihin. Ya udahlah, kalaupun paling tidak biasanya tuh orang-orang Betawi itu ya, paling tidak dia selalu bilang begini, bang, kalau si abangnya bilang kelamaan, kalau tenang, ya udah gini deh bang, kita tunggu aja dulu deh sampai kuburan suami saya kering gitu. Biasanya begitu, sampai tanahnya kering, ntar kita nikah, supaya nggak jadi bahan omongan. Kapan keringnya neng? Ya kita tunggu aja. Ternyata kuburan suaminya dikubur ini di Bogor, tiap hari hujan. Di samping apa tuh namanya, kolam ikan gurame yang setiap sore disimbarin air dari kolam gurame. Lah kapan keringnya? Kagak kering-kering. Ah si neng bisa aja lah gitu kan ya. Ya Allah. Ya. Jadi dilebihin, langsung nikah boleh setelah masa iddah selesai, tetapi kadang dilebihin tuh di masyarakat kita ya, untuk menjaga apa namanya akhlak. Itu namanya akhlak, itu namanya adab. Laki-laki juga begitu nih contohnya nih. Aurat laki-laki itu dari mana ke mana sih Pak? Aurat laki-laki dari mana ke mana? Dari pusar ke dengkul kan? Ya, lutut, dengkul. Itu aja tuh aurat laki-laki, aurat kita begitu. Jadi kalau ada orang sholat gitu ya, nutupin dari pusar sampai ke dengkul, atasnya dia kagak pakai baju, bawahnya udah selesai, sah gak sholatnya? Sah gak? Sah. Sah Bapak Ibu sekalian. Nah kalau gitu mulai besok semua jamaah ya, yang datang ke masjid, ke musola Al-Istiqomah, cukup pakai kain aja, sarung aja, libet antara pusar sampai dengkul, bawahnya kosong, atasnya juga kosong, dari imam sampai jamaah. Nah, besok kerja ini Pak ya, dilihatin sama tetangga-tetangga, ini Pak Haji jamaah semuanya kenapa pada PA semua, sholat kagak pakai baju gitu. Kagak, lebihin, pakai baju, bahkan baju yang terbaik, bukan baju terbaru, bukan baju harus baju baru, baju terbaik. Kalau perlu pakai sorban, lebihin. Jangan sekedar pas-pasan. Kalau kita melakukan amal-amal kebaikan, sah sih, sah. Tapi kita ini adalah orang-orang yang diajarkan untuk punya adab. Masa sama Allah kita kagak beradab sih? Sholat kayak gitu. Anak saya pernah begitu tuh, habis main bola gitu kan, belum sholat asar, ke rumah pulang suruh sholat. Naki sholat, buka kaos, pakai sarung, lek, kagak pakai baju gitu. Nah, ya Allah, kayak yang kemarin di Malang itu kan, ada dianggap ustadz atau rekod tertentu begitu, nggak pakai baju, nggak pakai celana, cuman pakai sarung, ya, masuk TV itu sampai didatengin sama wali kotanya, didatengin sama Kapolresnya di sana, ditanya, dia bilang ya karena ini adalah wasiat dari guru saya, kalau wasiatnya kagak bener jangan dikerjain. Jadi ya begitu, sholatnya kagak pakai baju, sarung aja, kemana-mana pakai sarung. Nah, Bapak Ibu sekalian, lebih
Termasuk kalau kita kiaskan untuk amal-amal yang lainnya, perbuatan baik yang lain. Nih ibu-ibu nih kadang nih kalau belanja, ya, ada tukang lewat di depan rumah, tukang sayur. Bang, Mas, itu kangkung berapa duit seikat? Ya. Seikat 3.000 Bu Haji, gitu kan. 3.000 mahal amat. Jangan 3.000, berapa dong? 500 ya. Ya Allah, tega banget tuh ibu. Kangkung 3.000 ditawar 500. Ya Allah, Bu Haji, kapan saya kayanya kalau kayak gini? Dagang rugi melulu. Ya. Cakep gak kalau dibilang 3.000, kita kasihnya 3.500? Cakep. Sekalian kita niatin sedekah buat dia. Ya Allah Bu, kita gak bakalan miskin kalau kita lebihin belanja kita 500 perak. Kagak bakalan miskin. Nih, zakat berapa? 2,5%. Ya Allah Bapak Ibu sekalian, yang wajibnya emang 2,5%, tapi kalau dibayar zakat, keluarin zakat, lebihin. Kata Allah, kelebihannya itu jadi sedekah buat kalian. Kita kan kagak hitung pakai kalkulator sedetail mungkin berapa nih, gitu kan, harus kita bayar 2,5%-nya. Lebihin. Orang lain di luar agama Islam bayar zakatnya 10%, Bapak Ibu sekalian, perpuluhan. Kalau kita cuma bayar 2,5%, gugurin kewajiban doang, kita kagak ada sedekah. Ini kadang gemes ngelihat diri saya sendiri gitu kan, pelit banget gitu kan untuk melakukan hal-hal yang lebih sempurna gitu kan. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu. Makan bakso berapa Bang? 15.000. Lebihin. Parkir kadang begitu, ya Allah. Parkir 2.000, di duitnya kagak ada 2.000 gitu kan. Adanya 5.000. Cari, ya udah jelas kagak ada, masih diutak-utak aja. Bang, kagak ada 2.000, adanya 5.000. Nanti aja ya parkirnya. Bayarin nanti aja. Iya deh. Ya, saya doain kagak kemari lagi gitu kan. Emang kenapa Bang? Iya. Mudah-mudahan lo disolatin orang gitu kan. Disumpahin gitu sama orang gitu. Ya sekali-kali ngasih tukang parkir 5.000 niat sedekah, ya Allah, girang banget tuh orang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita belanja, gitu, lebihin bayarannya. Pak Ustaz, nanti rugi. Siapa yang bilang rugi? Rasul ngajarin kayak gitu. Dalam sebuah hadis, ya, dari Jabir radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika bertransaksi dengan Jabir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul beli unta dari Jabir. Ishtara minhu ba'iran. Maka kemudian ditanya harganya, ditimbang, beratnya berapa, harganya sekian. Udah ya Rasul, harganya sekian. Terus fawazana lahu, fawazan ditimbang lahu fa'arjah, kemudian dibayar. Gimana cara bayar Rasulullah? Dilebihin sama Rasulullah. Dilebihin. Kalau harga untanya itu katakanlah 15 juta, dilebihin dari 15 juta. Farjaha. Nah, kata para ulama, seseorang itu boleh membayar melebihi harga yang disepakati dengan niat yang baik apapun, kata para ulama. Niatnya adalah buat sedekah sama dia. Ini buat anak yatim yang ada di rumah dia. Buat hadiah. Niat apapun boleh, kata para ulama, gitu kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, lebihin. Kita kadang kagak gitu kan, belanja harganya 1.000, punya duit 500, punya duit 5.000, ya. Kita kasih 500 dulu. Bang, 500 dulu ya, 500-nya besok.
Jadi Bapak Ibu sekalian, lakukan itu ya, lebihin dari apapun yang kita lakukan. Sedekah-sedekah kecil yang kecil-kecil itu, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan di dalam kehidupan kita ya. Jadi jangan kita pelit-pelit dalam urusan itu semua ya. Nah, utang juga begitu. Utang juga begitu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya utang sama sahabat ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya hutang sama sahabat, udah jatuh tempo untuk membayarnya, gitu. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti enggak usah deh. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melebihkan pembayaran utangnya. Ya. Kalau kita punya utang 1 juta, balikin berapa? 1 juta. Boleh gak kalau kita balikinnya 1.100.000? Boleh. Boleh. Selama tidak diperjanjikan di awal. Kalau kita datang nih, Pak Haji, saya lagi butuh duit nih. Berapa Pak Ustadz? 1 juta. Nih, kata Pak Haji nih, saya punya duit 1 juta. Nih pakai aja dulu Pak Ustadz. Berapa lama? Sebulan. Tanggal berapa dibalikin? Tanggal 1 bulan Januari. Baik, tapi Pak Ustadz, nanti kalau balikinnya, kan saya pinjemin 1 juta nih, balikinnya 1.100.000 ya Pak Ustadz ya. Nggak boleh kalau begitu diperjanjiin. Itu namanya riba. Dan dosa riba lebih besar daripada seorang anak menzinahi ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Nah, hati-hati nih. Riba ini nanti ada bahasan khusus kalau riba. Tapi kalau tidak diperjanjikan, maka boleh kata ulama melebihkan pembayaran utangnya. Kalau 1 juta kita kasih, kenapa? Kita kan girang, lagi zamannya kita susah-susah dibantuin. Pak Haji, ini saya balikin, ini kan tanggal 1. Kemarin kan Pak Haji minjemin ke saya 1 juta, saya janji tanggal 1. Iya, ini Pak Haji, dihitung Pak Haji. Pak Ustadz, kan 1 juta, ini kok 1.100.000? Iya, nggak apa-apa buat Pak Haji. Emang kenapa? Bulan depan saya mau minjem lagi 5 juta. Biar Pak Haji seneng gitu kan. Apapun niat kita gitu kan, hadiah buat Pak Haji. Hadiah buat Pak Haji. Seneng tuh orang kayak gitu. Ini kadang kagak, utang janji kapan, balik ini kapan. Makanya ada doa Rasulullah supaya kita jangan terlilit hutang lah. Udah kalau bicara hutang itu udah serem lah ya. Dan untuk hal-hal yang lain, kalau minjem juga begitu, lebihin ya. Lebihin. Minjem mobil, nih kita minjem nih tetangga kita, mau jemput anaknya di pesantren, gitu kan? Bro, pinjem mobil dong, ya, pakai mobil dia. Kita lihat bensinnya full. Begitu pulang separuh kita cuek aja. Ada nggak yang kayak gitu tuh? Nggak ada adab tuh orang kayak gitu tuh. Minjem mobil, mobilnya bersih, pulang kotor, nggak punya adab. Dalam urusan pinjam meminjam ya, kalau ketika kita pinjam isi tangkinya full, balikinnya isi tangkinya full. Minjem awalnya isi tangkinya 10 liter, balikin, lebihin adabnya, kasih 15 liter, lebihin 5 liter. Tapi sekali lagi jangan diperjanjikan. Kalau diperjanjikan itu yang kagak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah kalau kita ingin melakukan amal kebaikan, supaya amal kebaikan kita itu mendapatkan pahala yang optimal dari Allah, maka jangan pas-pasan. Jangan pas-pasan, dilebihin, disempurnain dalam urusan apapun juga Bapak Ibu sekalian. Nah, begitulah, masih banyak sih, tapi kita udah ini, udah waktu syuruk ya. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu sederhana ini yang kita sering lupa untuk kita kerjain, ya, yang sering kita lupa untuk mengerjakan. Sungguh hal-hal kecil itulah yang menyebabkan orang tergelincir ke dalam api neraka, dan hal-hal kecil itulah yang dia tidak sadar sesungguhnya menyebabkan jalan dia menuju surga semakin terbuka lebar dan semakin mudah. Jangan pernah sepelekan sekecil apapun amal, sebagaimana jangan pernah menyepelekan sekecil apapun kemaksiatan dalam hidup kita. Dengan begitu maka insya Allah amal-amal kebaikan kita akan dinilai sebagai kebaikan-kebaikan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik bunda, ayahanda sekalian, kakanda, dinda, ananda semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai apa yang kita lakukan di pagi hari ini. Kita telah melebihkan sholat subuh kita dengan duduk di majelis taklim ini. Ini adalah keutamaan, ini adalah mengerjakan kewajiban, bukan sekedar pas-pasan. Ini kita sudah ngamalin nih, kita sudah praktekin di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita semakin berkah, menjadikan keluarga kita keluarga yang barokah, dan kemudian Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan pula kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya masuk surga, tetapi kita pengen minta lebih. Apa lebihnya di hadis Nabi? Lebihnya itu adalah Allah tunjukin wajahnya. Tuh, di sorga aja bukan sekedar kita dapat yang dijanjiin Allah, tetapi Allah lebihin. Ya, kita udah girang banget waktu itu, kata Rasulullah, mau gak saya lebihin, kata Allah. Nggak usah ya Allah, udah girang banget di sini, bidadari 70, apaan aja juga ada banyak di sini, udah girang banget deh masuk surga. Enggak, saya mau lebihin, kata Allah. Kemudian Allah menyingkap tabirnya. Nah itulah, di surga aja Allah lebihin, masa kita beribadah kepada Allah kagak kita mau lebihin. Aku qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wa la fa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.